Allah menegaskan bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi ini, dalam runtutan pergantian siang dan malam itu adalah terdapat ayat-ayat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbantahkan bila direnungkan, dipelajari, diriset. Niscaya itu akan betul-betul mengangkat harkat dan martabat manusia, itu akan menjadi profesional dalam bidangnya, dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim muwasiyan lana bitaqwahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuktikan selalu komitmen dan istiqamah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mudah untuk melaksanakan perintah dan selalu sabar untuk menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Sahih Muslim dari sanad Abi Dzar Al-Ghifari, Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan wanti-wanti peringatan keras kepada kita agar kita tidak berbuat zalim, sebagaimana hadisnya, ya ibadi inni haramtu dzulma wa ja'altu li nafsi muharraman. Wahai hambaku, aku sendiri saja, kata Allah, telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah wasiatkan, telah jadikan perbuatan zalim itu di antara kalian sebagai perbuatan yang sangat terlarang, yang sangat betul-betul terhalang. Fala tadzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita urai kosakata zalim, zalama ini, ternyata artinya adalah gelap. Artinya perbuatan zalim berangkat dari sebuah pemikiran yang gelap, dari akal yang gelap, dari perasaan yang gelap. Perbuatan zalim bisa muncul dari orang yang tidak mempergunakan akalnya dan juga tidak akan tahu apa akibat dari perbuatan zalim ini. Maka zalim inilah sungguh-sungguh sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya dia akan betul
betul-betul merugikan dirinya, akan merugikan keluarganya, merugikan lingkungannya, dan seterusnya dan seterusnya, akan semakin dampak masif bila seseorang yang mempunyai amanah berbuat zalim ini. Oleh karenanya dapat disimpulkan zalim gelap yang tanpa fikiran. Dapat diartikan dan disandingkan oleh Allah dalam Al-Quran, perbuat zalim ini adalah orang yang bodoh. Wa kanal innahu ladzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sering sekali berbuat zalim dikarenakan dia adalah jahula, sangat bodoh sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membentengi supaya kita tidak berbuat zalim, maka harusnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di samping orang-orang yang gelap ternyata ada orang-orang yang cerdas, yang betul-betul mempunyai inti sari dari pemikiran yang sangat cemerlang sekali, yang disebut di dalam kitab suci Al-Quran disebut dengan al-albab, yakni ulil albab. Kosakata ulul albab dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali, sementara ulil albab dipergunakan sebanyak 9 kali, yang artinya sama, yakni betul-betul orang yang mempunyai akal yang sangat jernih, yang sangat tajam, yang sangat cerdas. Maka sebagai renungan kali ini kita akan mengutip dan merenungkan satu ayat yang Allah tunjuk sebagai manusia-manusia yang cerdas, sehingga orang yang cerdas ini tidak mungkin akan berbuat zalim, tidak mungkin dia akan berbuat keharaman, dan pasti kehidupannya akan selalu bermanfaat. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang cerdas ini mulai dari ayat yang ke-190. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berurutannya pergantian siang dan malam, la ayatin terdiri dari isim jamak, la ayatin, sungguh itu adalah ayat-ayat yang banyak sekali, yang sangat dahsyat sekali, yang mestinya direnungkan oleh orang-orang yang mempunyai akal ini. Itu juga mampu direnungkan hanyalah liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai albab, lub, intisari dari sebuah pemikiran yang jernih. Jadi dengan demikian Allah menegaskan bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi ini, dalam runtutan pergantian siang dan malam itu adalah terdapat ayat-ayat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbantahkan bila direnungkan, dipelajari, diriset. Niscaya itu akan betul-betul mengangkat harkat dan martabat manusia, itu akan menjadi profesional dalam bidangnya, dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Maka Allah juga menegaskan ayat selanjutnya, karena ayat selanjutnya merupakan bayan, penjelasan dari siapa orang-orang yang cerdas itu. Allah mengatakan orang yang cerdas itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan tidur-tiduran. Wa yatafakkaruna, dan betul-betul mengeluarkan daya pemikirannya yang kuat. Dia betul-betul berfikir, meriset, mempelajari fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Lalu dia akan betul-betul sadar tentang siapa dia, sehingga dia dengan rela, ikhlas,
dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai ya Rabb, setelah kami tadabburi, setelah kami fikirkan, setelah kami betul-betul meriset, ternyata dari ciptaanmu di alam semesta ini tidak ada satupun bagian yang sia-sia, yang batil. Subhanaka, maka dia akan segera mengakui, maha suci engkau ya Rabb. Faqina, maka lindungilah, peliharalah kami adzaban nar, dari siksa api neraka. Nah, inilah kriteria orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang pertama adalah yadhkurunallaha, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertanya, apa makna zikir? Zikir itu definisinya ada 3. Yang pertama secara logat, secara bahasa. Yang kedua adalah secara istilah, dan yang ketiga adalah secara irfan. Secara logat, orang berzikir adalah ingat. Secara istilah adalah orang yang melaksanakan, yang mencocokkan segala aktivitas kehidupannya, segala aspek kehidupannya dicocokkan dengan syariat yang Allah ridai, yakni agama Islam ini. Dia tidak akan melenceng dan melempeng dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang berzikir. Secara irfan, dia selalu hatinya dipenuhi dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terbersih di dalam hatinya ingatan kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah eloknya jika masing-masing lapisan kita ini mau jadi ustadz, mau jadi ajengan, santri, dosen, mau jadi jenderal, mau jadi polisi, mau jadi menteri, mau jadi siapapun, jika betul-betul terdiri dari orang-orang yang cerdas. Yang cerdas dalam kategorinya selalu menghiasi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan segala amanahnya berupa perilaku, sikap, ucapan dan segala aspek kehidupannya selalu disinkronkan dengan syariat yang telah Allah turunkan kepada kita ini, dan tidak terbersih di dalam hatinya untuk selalu disanjung pencitraan atau apapun, murni didedikasikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini sungguh adalah terdiri orang yang betul-betul cerdas, dan tidak mungkin orang yang seperti ini akan mampu berbuat zalim. Ketika orang yang seperti ini, orang-orang yang cerdas ini, yang tercermin kecerdasannya dalam 3 kriteria itu, yakni selalu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, sehingga dia tatkala dia berkuasa menjadi apapun selalu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika juga dia duduk menjadi apapun, rendah, lebih rendah daripada yang berdiri, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubihim, dan dia tidak menjadi apapun, tidak mengemban amanah, tidak sebagai jenderal, tapi dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya orang yang cerdas yang selalu berzikir kepada Allah ini tidak mungkin akan mampu menembak orang, tidak akan mampu menjadi bos mafia, tidak akan mampu dia mabuk, tidak akan mampu dia akan menyebarkan dekadensi moral, karena dirinya selalu maksum, terjaga dengan prinsip kehidupannya yang terlahir dari pemikirannya yang cerdas. Dia hiasi, dia bentengi dirinya dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berpikir sang jenderal itu cerdas, mungkin kita berpikir bos itu adalah cerdas, mungkin kita berpikir orang-orang yang pesohor itu adalah cerdas, tapi kecerdasan mereka boleh jadi menurut persepsi kita, tetapi menurut persepsi Allah, orang yang cerdas adalah orang-orang yang betul mempunyai ulil albab. Ini adalah kriteria 3 tadi, yakni orang yang selalu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun tidur-tiduran. Dan orang ini yang akan betul-betul menjadi manusia yang dahsyat sekali, karena tidak akan mungkin terbersit bahkan dari relung hatinya kejahatan, selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
kriteria yang keempat, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan secara kuat dia selalu meneliti, merenung di dalam penciptaan langit dan bumi ini, sehingga jadi apapun ketika menjadi mahasiswa, dia dikuatkan pemikirannya untuk meriset, mempelajari, mencatat. Maka yang fakultas kedokteran, dia lulus dari fakultas kedokteran, dia akan menjadi dokter yang cerdas, yang selalu memberikan kemanfaatan. Lulus dari pertanian, insya Allah akan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Dan walhasil menjadi apapun dia akan betul-betul ketika mengaktualisasikan pemikirannya dengan kuat sekali, insya Allah akan menjadi betul-betul yang profesional. Dengan demikian dalam kehidupan sehari-harinya dia dibikin ibadah, dia dihantarkan seluruh fasilitas itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ikhlas rela dia mengakui, Rabbana ma khalaqta hadza batila, duhai Tuhanku, sesungguhnya tidak ada sesuatu bagian pun di dalam penciptaanmu yang batil. Mungkin selama ini kita menganggap nyamuk tidak ada manfaatnya, mungkin kecoa, lalat dan seterusnya tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita teliti, ternyata sekarang dapat bukti berapa orang yang mampu hidup dari nyamuk dengan mendirikan pabrik-pabrik baygon dan seterusnya. Banyak orang yang mampu hidup dari sekedar nyamuk ini. Ternyata itu betul-betul tidak ada yang sia-sia. Maka dia akan segera duduk bersimpuh, lalu mengangkat dan tengadah tangannya. Dia akan berkata kepada Rabbnya dan mengakui, Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb, faqina, maka tolong jaga kami dari api neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya pesan ini sangat singkat, namun ketika kita mampu merenungkan secara seksama, rupanya antara orang yang zalim dengan orang yang cerdas ternyata memang beda jauh. Karena orang yang zalim, orang yang tidak mempergunakan akalnya, sehingga pun dia ketika berbuat tidak berdasarkan pemikiran akalnya, dan juga tidak punya pertimbangan merugikan atau tidak perbuatan itu. Maka sering sekali orang yang zalim ini akan melakukan hal-hal yang sungguh sangat merugikan pada harkat dan martabatnya, merugikan pada dirinya. Terlebih penting adalah merugikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan siksa yang sangat kejam. Dan orang yang cerdas kebalikannya adalah orang yang betul-betul memikirkan tentang siapa dirinya dan memanfaatkan kekuatan fikirnya untuk mendiagnosa, menganalisis, sehingga betul-betul menghantarkan dia menjadi profesional. Dan orang-orang yang cerdas akan betul-betul menjaga dirinya, mulai dari perilakunya, bahkan relung hatinya pun dijaga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas ini akan betul-betul menjadi orang yang dahsyat, bermanfaat, jadi jenderal, insya Allah jadi jenderal yang dahsyat. Tidak jadi apapun, jadi rakyat, insya Allah akan menjadi rakyat yang terjaga dari perbuatan zalim. Semoga kita betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih.
Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim muwasiyan lana bitaqwahu ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' anna al ghala wal waba wal bala waz zina wal mihan wasu'a wal fitan am baladina Indonesia hada khasah wa an sa'iri biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.